Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia kita ini sedang kehilangan orang-orang yang bertanggung jawab. Dunia ini justru dipenuhi dengan orang-orang yang serakah, cari keuntungan diri sendiri, acuh sama orang, masa bodoh sama keperluan orang, ya kan? Padahal hidup Kristen jelas adalah hidup yang bertanggung jawab. Lalu pertanyaan kita, mengapa hidup Kristen adalah hidup yang bertanggung jawab? Yang pertama kita pelajari, karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan, berarti kita juga harus berani menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kita ingat betul cerita tentang Kristus dan murid-muridnya. Ketika murid-muridnya berkata, "Guru, uang 200 dinar gak cukup untuk membelanjakan murid-murid ini roti. Suruh mereka pergi ke kampung-kampung untuk mencari mereka makan." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat itu Yesus bilang apa? Kamu harus memberi mereka makan. Artinya apa? Ketika orang-orang acuh, masa bodoh, gak peduli sama keadaan orang, gak peduli dengan situasi orang lain, Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dengan lain kata, mereka ada di sini karena mau mendengar firman yang kita sampaikan. Mereka ada di sini untuk belajar. Masakan kita tidak mempersiapkan makanan buat mereka. Oh, kita ingat betul bagaimana Yesus dan murid-muridnya. Yesus bilang sama murid-muridnya, "Kamu pergi ke seberang. Let's go to the other side." Kamu pergi ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Di tengah jalan badai mengamuk. Alkitab berkata Yesus berjalan di atas air dan menyelamatkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah Allah yang kita sembah. Kalau Yesus bilang pergi ke seberang, itu berarti kita akan tiba di seberang. Kenapa? Karena tanggung jawab Yesus menjamin kalaupun ada masalah apapun, Dia akan menyelesaikan. Ingatkah kita waktu Yesus kemudian sedang tertidur di buritan, lalu kemudian dibangunkan oleh Petrus dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus bangun dan berkata, "Diam, tenanglah." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali melalui program ini kita diingatkan bahwa Yesus kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dan karena Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab, mari kita yang menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan siap menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari kenapa kita harus jadi Kristen yang bertanggung jawab. Karena tanggung jawab ini adalah bukti kasih. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bilang kita adalah orang yang hidup dalam kasih, maka otomatis kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Tidak mungkin seorang bisa bilang saya mengasihi kalau dia pun tidak bertanggung jawab. Bukankah Alkitab mengajarkan bahwa kita harus hidup di dalam kasih? Menyadari bahwa kita hidup di dalam kasih artinya mari kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Jangan jadi orang-orang yang serakah, masa bodoh, cuman pikirin kepentingan sendiri. Tapi dimanapun kita ada, kita tahu kita punya tanggung jawab buat dunia ini. Kita punya tanggung jawab untuk pemulihan. Kita punya tanggung jawab untuk damai sejahtera. Kita punya tanggung jawab untuk berkat bagi dunia ini. Karena kita adalah duta-duta kerajaan sorga yang Tuhan tempatkan di muka bumi ini dengan maksud ilahi. Dengan bertanggung jawab, kita buktikan kasih Allah bagi dunia ini. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, kenapa kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab? Karena tanggung jawab adalah alat kesaksian bagi banyak orang. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanggung jawab adalah
alat kesaksian bagi orang-orang percaya, sehingga orang-orang yang belum percaya itu melihat tanggung jawab kita akan berkata, wah luar biasa ya, anak Tuhan bertanggung jawab. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan jadi orang percaya yang lepas tanggung jawab. Jangan kok ada masalah, wah ini si ini, wah ini si, enggak. Mulai dari kita dulu, ya baik saya yang bertanggung jawab. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia makin kurang orang yang bertanggung jawab. Dunia sekarang cuma pikirin keselamatannya sendiri. Kalau perlu jelekin orang, kalau perlu limpahkan kepada orang lain, kalau perlu cari kambing hitamnya. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau bilang hidup Kristen adalah hidup yang bertanggung jawab. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan bagi dunia ini. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari hidup Kristen adalah hidup yang bertanggung jawab. Yang pertama, karena Tuhan kita bertanggung jawab. Yang kedua, karena tanggung jawab itu bukti kasih dalam hidup kita. Yang ketiga, karena tanggung jawab merupakan alat kesaksian yang hidup bagi dunia ini. Dan yang keempat, karena tanggung jawab adalah kualitas kerajaan Allah. Kalau kita menyebut diri kita sebagai warga kerajaan Allah, kita menyebut Bapa kita adalah Tuhan penguasa sorga, berarti setiap kita harus hidup dengan kualitas sorga, dengan kualitas kerajaan Allah. Dan kualitas kerajaan sorga itu bernama tanggung jawab. Hidup Kristen bukan hidup yang melepaskan diri dari tanggung jawab. Hidup Kristen bukan hidup yang cari selamat, cari enak, cari nyaman sendiri. Tetapi dimanapun kita ada, kita menjadi orang yang bertanggung jawab untuk hidup kita dapat menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang bertanggung jawab. Karena memang hidup Kristen adalah hidup yang bertanggung jawab. Sehingga dengan tanggung jawab ilahi yang Tuhan percayakan kepada kita, kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang bertanggung jawab, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 44, Kejadian pasal 44 ayatnya yang ke-18. Kejadian 44 ayat 18 sampai 34, demikian firman Tuhan. Kejadian 44 ayat 18 sampai 34 di bawah judul perikop Yehuda membela Benyamin. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Fir'aun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makan bagi kita. Tetapi jawab kami, kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu ayahku kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak itu kamu ambil pula daripadaku, dan dia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara
saudara-saudaranya. Ayat 34, sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita lihat bagaimana Yehuda bertanggung jawab kepada Benyamin, sehingga Yehuda tidak akan membiarkan Benyamin yang menghadapi masalah, tetapi biarlah dirinya yang menanggung masalah itu. Ini yang saya bilang tanggung jawab. Mengapa banyak orang tidak mau mengambil tanggung jawab? Yang pertama, karena belum sungguh-sungguh hidup dalam iman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanggung jawab adalah salah satu bukti dari iman seseorang. Ketika seorang itu beriman, dia tidak mencari selamat buat dirinya sendiri. Ketika seorang beriman, dia siap menanggung tanggung jawab dimanapun Tuhan tempatkannya. Yang kedua, mengapa banyak orang tidak bertanggung jawab? Karena hidupnya belum mengalami pemulihan Allah. Orang yang belum mengalami pemulihan Allah, hidupnya masih egois, hidupnya masih hidup hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau orang sudah mengalami pemulihan Allah, maka dia mengerti betul, aku hidup bukan lagi untuk aku, tetapi aku hidup untuk menjadi berkat. Aku hidup untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Aku hidup untuk menyelamatkan jiwa. Aku hidup untuk meninggikan Yesus dimanapun Tuhan tempatkan. Haleluya. Berarti jelas banyak orang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena belum sungguh-sungguh hidup dalam iman. Yang kedua, karena hidupnya belum mengalami pemulihan Allah. Yang ketiga, karena tidak mengenal firman. Ada banyak orang masuk gereja tetapi belum mengenal firman. Ada banyak orang dia pikir dia cinta Yesus, tetapi sebetulnya belum mengenal firman. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Berarti kualitas hidup Kristen ditentukan dari kedekatannya akan firman. Ketika seorang sudah mengenal firman dengan betul, maka otomatis dia menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Haleluya. Dan yang keempat, mengapa banyak orang sudah bahkan menyebut dirinya Kristen tapi tidak bertanggung jawab? Karena hanya mau hidup gampangan, hanya mau mencari yang enak. Hidup Kristen bukan mencari yang enak. Hidup Kristen taat pada perintah, meskipun harus pikul salib sekalipun. Kita tahu kemenangannya tersedia luar biasa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah Tuhan, kuasa Tuhan boleh bekerja. Bahkan mereka yang mungkin selama ini hidupnya serakah, cuman pikirin diri sendiri mau gampang dan tidak bertanggung jawab, suami-suami yang tidak bertanggung jawab, istri-istri yang tidak bertanggung jawab, orang tua yang tidak bertanggung jawab, orang-orang muda yang tidak bertanggung jawab, pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab, bahkan hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah sehingga kami diberikan roh untuk bertanggung jawab yang mendorong kami untuk hidup bersemangat dan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.